Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan yang terus akan memperlengkapi saudara, yang memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, untuk saudara akan mengalami perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya siapkan terus hati saudara, perlengkapi terus hati saudara, buka hati saudara untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam video ini kita akan kembali belajar, saudara akan kembali belajar dari seorang wanita hebat di dalam Alkitab, di mana dia seorang wanita tetapi dampak hidupnya begitu luar biasa, jauh melebihi kebanyakan laki-laki. Dampak hidupnya begitu dahsyat sehingga melalui kehidupannya bangsanya diselamatkan. Melalui kehidupannya ada begitu banyak orang yang selamat dari ancaman kematian. Siapa dia saudara? Esther. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Esther, bagaimana sehingga Esther ini menjadi pribadi yang begitu berdampak. Dampak hidupnya begitu besar sampai bangsanya pun selamat oleh karena dampak kehidupannya. Sampai hari ini seluruh dunia saudara dalam kekristenan terus belajar, dan Esther ini adalah salah satu pelajaran yang sangat besar yang terus dikenang, bagaimana dia begitu berdampak dalam hidupnya. Saya percaya setiap saudara rindu kehidupan saudara berdampak. Saya percaya tidak ada saudara yang ingin saudara hidup begitu saja, hidup saudara berlalu begitu saja, dan kemudian hilang tanpa jejak. Saya percaya setiap saudara adalah wanita-wanita yang rindu supaya perjalanan kehidupan saudara berdampak. Saudara mencetak satu sejarah baik dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam lingkungan saudara. Ada dampak yang saudara hasilkan yang begitu memberkati orang lain. Nah saudara, kita akan belajar dari Esther. Apa yang dilakukan Esther sehingga dia mengalami dampak hidup yang luar biasa. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini saudara, sebenarnya dari keseluruhan kitab Esther, karena kitab Esther tidak terlalu panjang, tetapi saya akan membacakan satu ayat saja, yaitu dari Esther pasal yang keempat ayat yang ke-16. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dan jelaskan firman Tuhan ini kepada saudara supaya saudara benar-benar diberkati. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Esther pasal 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, konteks dari firman Tuhan dalam kitab Esther ini adalah di mana orang-orang Yahudi dibawa ke pembuangan, ditawan ke Babel.
Dan kemudian ketika orang-orang Yahudi ada di Babel, maka adalah seorang yang namanya Mordekai. Dan Mordekai ini merupakan pengasuh dari Ester. Jadi Ester ini adalah orang Yahudi yang dibawa ke pembuangan. Dan kemudian karena campur tangan Tuhan, Ester ini akhirnya menjadi seorang ratu. Nah saudara, ketika dia menjadi ratu, maka terjadilah satu persekongkolan dari pejabat saudara yang namanya Haman, yang ingin bumi hanguskan atau ingin menghapus orang Yahudi, ingin membunuh semua orang Yahudi supaya tidak ada lagi orang Yahudi di sana. Nah, ketika didengar oleh Mordekai akan hal itu saudara, akhirnya Mordekai ini datang kepada Ester anak angkatnya, menceritakan apa yang menjadi persekongkolan dari pejabat yang jahat ini, yang ingin menghancurkan orang Yahudi, yang ingin membunuh dan membinasakan orang Yahudi. Dan ketika diceritakan oleh Mordekai seperti itu kepada Ester, maka singkat cerita saudara, pada akhirnya orang yang berniat jahat tadi akhirnya dialah yang disulahkan di tiang, dialah yang akhirnya dihukum mati, tetapi orang Israel akhirnya mengalami keselamatan. Dan itu terjadi melalui Ratu Ester. Nah, artinya saudara, Esterlah yang dipakai oleh Tuhan untuk keselamatan bangsanya, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di dalam pembuangan, yang diniatkan oleh Haman untuk dibinasakan. Tetapi pada akhirnya Hamanlah yang digantungkan, Hamanlah yang akhirnya dihukum mati. Nah, bagaimana apa yang dilakukan oleh Ester ini sehingga terjadi satu perubahan yang terjadi 180 derajat saudara. Tadinya orang Yahudi yang mau dibinasakan oleh pembenci-pembenci orang Yahudi, tetapi sebaliknya yang terjadi, orang Yahudi selamat, tetapi pembenci-pembenci orang Yahudi tadilah yang akhirnya disulahkan, yang akhirnya mengalami hukuman mati. Dan itu sekali lagi terjadi melalui kehidupan seorang wanita, yaitu Ester. Nah, apa yang dilakukan Ester sehingga Tuhan pakai dia? Saudara, pada waktu itu satu-satunya jalan supaya orang Yahudi bisa selamat adalah Ester menghadap raja. Ester harus memohon kepada raja supaya orang Yahudi tidak dibunuh oleh pembenci-pembencinya, supaya orang Yahudi tidak dihukum. Nah, padahal pada waktu itu saudara, kalau Ester menghadap kepada raja itu melanggar undang-undang. Itu yang dicatat tadi di ayat 16 bagian terakhir saudara. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kalau Ester menghadap kepada raja itu melanggar undang-undang pada waktu itu, undang-undang yang ada di sana. Tetapi Ester rela melakukannya, sehingga singkat cerita akhirnya orang-orang Israel selamat. Nah saudara, ada beberapa hal yang saya ingin kita lihat dari kehidupan Ester ini. Yang pertama, Ester berkata ketika Mordekai mengadu kepada Ester tentang situasi itu, maka Ester berkata, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Nah saudara, yang pertama ketika didengar oleh Ester tentang kisah ini, tentang kejadian ini, tentang bahaya bagi bangsanya ini, dan hanya dialah harapan untuk keselamatan bagi bangsanya, maka yang pertama yang dia lakukan saudara, bukti mengandalkan Tuhan. Ada satu tindakan sebagai bukti bahwa ternyata Ester ini mengandalkan Tuhan. Apa buktinya saudara? Ketika dalam situasi demikian dia harus menghadap raja, memohon kepada raja, padahal itu bertentangan dengan aturan. Tetapi Ester berkata, berpuasalah. Semua orang Yahudi minta tolong untuk berpuasa untuk aku. Aku pun akan berpuasa demikian. Berpuasa 3 hari 3 malam. Itu sebabnya berpuasa 3 hari 3 malam saudara sering disebut sebagai puasa Ester. Nah, itu yang dilakukan oleh Ester. Memohon kepada orang-orang Yahudi untuk berpuasa.
Supaya apa saudara? Supaya mereka memohon pertolongan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, memohon Tuhan bekerja supaya niat Ester ini untuk menyelamatkan bangsanya bisa tercapai. Sekalipun ada aturan waktu itu tidak boleh dia menghadap raja, tetapi dia akan terus menghadap raja. Tetapi terlebih dahulu dia sudah ajak bangsanya untuk berpuasa untuk dia. Jadi Ester, perempuan hebat ini, adalah wanita hebat yang mengandalkan Tuhan, sehingga apa yang dia lakukan berhasil, dan sehingga dia bisa menyelamatkan bangsanya, dan namanya tercatat dalam sejarah di sepanjang zaman karena Ester mengandalkan Tuhan. Saudara mau mengalami perkara besar dalam Tuhan, dalam kehidupan saudara, maka jadilah saudara orang-orang yang mengandalkan Tuhan, wanita-wanita yang mengandalkan Tuhan. Jadilah wanita hebat yang hidup mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Kalau itu yang saudara kerjakan, kalau itu yang saudara lakukan, maka saudara akan menyaksikan perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, itu yang pertama, andalkan Tuhan. Apapun situasi yang saudara alami, masalah yang sedang saudara alami, beban berat yang sedang saudara alami, penyakit yang sedang saudara alami, ancaman sesuatu yang tidak jelas, bahaya atau apapun itu, seperti yang dihadapi oleh Ratu Ester ini, sangat berisiko bagi dia, tetapi dia andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Itu sebabnya andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Tentang apapun, kisah apapun, dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, tetap andalkan Tuhan. Lalu kemudian saudara, pada waktu itu dia seorang ratu, dia tinggal di istana. Bisa saja ketika Mordekai menceritakan itu, dia bisa lepas tangan saudara, karena dia nyaman di istana. Artinya dia bisa tinggal dalam zona nyamannya, dia bisa tidak ambil pusing, dia bisa hanya menikmati istana, dia santai di sana. Tetapi ketika ada sesuatu yang salah, di mana dia harus bangkit untuk membela kebenaran, karena ada orang yang berniat jahat tanpa alasan untuk membunuh orang-orang sebangsanya, maka dia siap bangkit membela kebenaran sekalipun ada risikonya. Ester adalah wanita hebat yang tidak tinggal diam, yang tidak tinggal di zona nyaman, yang tidak mau tinggal diam di zona nyaman padahal bangsanya dalam bahaya. Dia bangkit saudara, dia bela kebenaran, dia bangkit untuk membela kebenaran sekalipun ada risiko yang harus dia tanggung. Demikian juga saudara di dalam kehidupan saudara. Saudara harus mengandalkan Tuhan dan bangkitlah bela kebenaran di dalam kehidupan saudara. Dalam perjalanan, dalam lingkungan saudara, dalam hal apapun itu, bangkitlah menjadi pembela-pembela kebenaran. Lalu kemudian saudara, Ester ini juga adalah wanita yang bisa dibilang penuh dengan kebijaksanaan. Kenapa saudara? Karena ketika dia menghadap kepada raja, sebenarnya itu melanggar aturan. Tetapi kalau kita lihat, saudara bisa baca nanti bagaimana Ester ini dengan penuh kebijaksanaan, akhirnya dia bisa satu kali duduk minum bersama dengan raja, dan juga dia bisa mengatur semuanya supaya Haman yang berniat jahat kepada orang Israel, orang Yahudi tadi, bisa hadir di sana, dan kemudian disitulah dia bukakan semua niat jahat orang ini. Artinya apa saudara? Ester ini begitu bijaksana untuk bertindak dan untuk mengatur situasi, padahal situasi begitu mencekam pada waktu itu. Dan yang kedua, dia juga, ya, dan berikutnya saudara, dia juga, Ester ini juga adalah wanita yang penuh kesabaran. Kenapa saudara? Dia sampai berkali-kali mengatur, dia sabar, mengatur sampai akhirnya bisa duduk bersama raja dan orang yang berniat jahat kepada orang Israel ini. Dia sabar, dia bukan wanita yang meledak-ledak saudara. Bisa saja pada waktu itu dia langsung meledak dan berkata bahwa ada orang yang berniat jahat kepada bangsaku, raja harus membela dan sebagainya. Dengan begitu, padahal dia sudah melanggar aturan lagi, dengan begitu malah berbalik, raja bisa marah kepada dia. Tetapi Ester ini begitu sabar, dia nantikan waktu yang tepat,
Dia nantikan kapan waktunya tepat untuk dia bisa bercerita kepada raja. Dia begitu sabar. Saudara, seberapa banyak wanita yang hari ini masih menjalani segala sesuatu, situasi dan kondisi dengan penuh kesabaran. Begitu banyak wanita-wanita yang meledak-ledak, saudara. Ketika ada masalah langsung meledak, ketika ada persoalan langsung meledak. Dan saya selalu meyakini, saudara, bahwa masalah yang kita hadapi bukan masalah yang sebenarnya, tetapi bagaimana kita menghadapi masalah. Itulah masalah sebenarnya. Ketika seorang wanita menghadapi masalah lalu langsung dia meledak, tidak mengamati semuanya dengan penuh kesabaran, langsung meledak, maka yang akan terjadi adalah masalah yang lebih besar. Kalau saudara mau menjadi wanita hebat, jadilah wanita yang penuh dengan kesabaran. Penuh dengan kesabaran. Dan kemudian yang terakhir, saudara, juga kita bisa lihat bahwa Esther ini penuh dengan kerendahan hati. Kalau kita melihat bagaimana cara dia memohon kepada raja, itu penuh dengan kerendahan hati, sehingga hati raja tersentuh, hati raja tergerak, dan akhirnya raja menegakkan kebenaran. Dan akhirnya, singkat cerita, orang Israel diselamatkan, sedang Haman yang jahat, yang berniat jahat kepada orang Israel, marah, dialah yang akhirnya dihukum mati. Puji Tuhan, saudara. Kalau saudara rindu menjadi wanita hebat seperti Esther, dipakai oleh Tuhan, hidupnya berdampak luar biasa, maka yang pertama, andalkan Tuhan dalam segala situasi. Yang kedua, siaplah menjadi pembela kebenaran dalam segala situasi. Yang ketiga, hiduplah dengan penuh kebijaksanaan dan penuh dengan kesabaran dan juga penuh dengan kerendahan hati. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan membela kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Jadilah wanita-wanita hebat. Terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, ya Tuhan. Biarlah kebenaran-kebenaran-Mu yang telah kami renungkan bersama di dalam video ini, melalui teks firman Tuhan, melalui kisah seorang wanita hebat, yaitu Esther. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati semua wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan firman ini. Biarlah mereka mengalami firman, dan firman itu yang akan memproses mereka menjadi wanita-wanita hebat. Terima kasih Bapa, berkati semua wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.